Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita berada di tanggal 20 Juli 2023. Beberapa data dari kalender ekonomi kita udah dapetin di perdagangan kemarin. Salah satu data yang penting adalah data CPI untuk Inggris serta Uni Eropa. Kalau kita perhatikan, overall sih dari data ini menunjukkan bahwa inflasi di Inggris itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Setelah sebelumnya itu ada di kisaran 8,7%, sekarang sudah turun menjadi 7,9%. Ini jauh di atas daripada forecast mereka. Penurunannya jauh di atas daripada forecast. Kemudian kalau kita lihat dari Uni Eropa, datanya menunjukkan stagnansi terhadap inflasi. Tapi kalau kita lihat dari CPI year on year-nya itu masih turun kok di 6,1% menjadi 5,5%. Tapi yang core-nya, core CPI-nya justru naik nih dari 5,3 naik ke 5,5. Itu ya negatif thing lah. Kemudian kemarin ada penjualan rumah sih di Amerika Serikat dan hasilnya terjadi penurunan. Sepertinya memang anjlok ya teman-teman penjualan daripada rumah karena ya kondisi sekarang itu lebih sulit daripada kondisi sebelumnya di mana The Fed udah beberapa kali naikin suku bunga juga. Jadi wajar kalau harga-harga rumah cenderung masih tinggi, terutama mereka yang ambil KPR itu masih cukup tinggi harganya sekarang. Jadi kalau kita lihat hari ini akan ada data soal initial jobless claim Amerika Serikat yang akan dibacakan jam 19.30 WIB. Jadi bisa jadi sangat volatile, harap berhati-hati aja. Itu aja sih data penting untuk hari ini. Ya minggu ini nggak terlalu gimana-gimana ya. Besok itu akan ada data soal Fed balance sheet dan juga retail sales untuk Inggris. Jadi nggak ada event lagi. Mungkin next week kita akan dapat data-data yang cukup bagus atau cukup apa ya bikin market bergejolak. Akan ada data soal GDP Amerika Serikat, kemudian akan ada core PCE untuk minggu depan di hari Jumat tanggal 28 di akhir bulan seperti biasa ada data PCE ya. Ini mungkin baru bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap market. Jadi itu sih beberapa data yang kita temukan hari ini teman-teman. Overall ya market cenderung sideways ya, merespon dengan posisi sideways. Dari berita, aku awali dulu dari berita yang sudah kita posting di Telegram ya, di komunitas Telegram. Buat teman-teman mungkin yang punya Telegram, silakan dong untuk join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Kita punya komunitas diskusi sama portal informasi yang mana aku selalu update untuk berita-berita terbaru di dunia kripto. Teman-teman, Litecoin, Paus dari Litecoin itu melakukan pembelian sekitar 590 Litecoin ya, 590 ribu Litecoin dalam 24 jam terakhir. Ini beritanya aku posting kemarin. Jadi ya kemarinnya berarti selama dua hari itu ada whales yang melakukan akumulasi cukup signifikan meskipun pergerakan dari Litecoin cenderung mengalami penurunan. Kemudian ada berita bahwa Binance itu sukses melakukan burning 1,99 juta Binance atau BNB, teman-teman, telah di-burn. Kemudian Paus juga ya ini melakukan mendepositkan sejumlah Bitcoin lewat Binance, teman-teman. Ada akumulasi yang dilakukan oleh whale sekitar 5.000 Bitcoin. Itu beberapa data. Kemudian Polygon Matic. Ini juga sekitar 30,7 juta Matic token telah keluar dari exchange dalam 24 jam terakhir. Nah, keluarnya beberapa Matic ini menimbulkan asumsi bahwa Matic ini masuk ke cold wallet atau ya ke wallet pribadi lah istilahnya. Jadi bisa dibilang sudah terjadi akumulasi yang terjadi di beberapa token atau koin. Bisa jadi juga di koin yang lain juga, cuman datanya kita nggak bisa ungkap semuanya ya teman-teman. Kemudian ada berita dari Zilliqa. Zilliqa akhirnya join sama Neobank. Ini adalah platform Web3 yang meluncurkan batch pertama untuk kartu kredit. Jadi eh, kegunaannya itu adalah terintegrasi sama credit card bersama dengan blockchain dari Zilliqa sehingga mereka bisa melakukan pembayaran sehari-hari menggunakan kartu kredit tersebut dengan dibantu oleh Zilliqa sebagai platform blockchainnya.
Jadi ini integrasi yang bagus ya antara neobank sama Zilliqa. By the way, neobank ini bukan neobank yang kuning yang ada di Indonesia ya. Ini beda, guys. Itu kemudian ada data dari Root. Ini adalah sebuah korelasi, teman-teman, antara pergerakan dari Bitcoin sama S&P 500. Jadi kemungkinan kita udah masuk ke korelasi positif. Artinya adalah kalau S&P 500 naik, maka ada possibility untuk Bitcoin juga naik. Artinya kemungkinan ikutnya itu lebih banyak. Kemudian data penting lain. Nah, kita akan lihat dari beberapa data. Ini ada data dari Into the Block yang menunjukkan bahwa 29% dari total supply Bitcoin yang beredar itu belum pindah selama 5 tahun. Kemungkinan dari masalah ini adalah kehilangan koin atau mungkin pemiliknya meninggal atau lupa frasanya sehingga Bitcoinnya tidak bisa diakses. Jadi ada cukup banyak ya, 29% loh yang nggak bisa diakses. Terus kalau kita lihat dari berita yang lain, ini ada salah satu bank teman-teman namanya Societe Generale yang saat ini menjadi bank pertama di Prancis yang mendapatkan lisensi di Prancis. Ini salah satu bank yang sekarang sudah terbuka sama yang namanya regulasi daripada cryptocurrency. Which is ini sebenarnya bagus ya, dimana kemarin kan Prancis beritanya itu melakukan investigasi terhadap Binance. Artinya adalah mereka cukup apa ya, ketat dalam hal policy terhadap cryptocurrency. Jadi sudah ada bank yang sekarang membuka diri, which is ini sebenarnya bagus untuk ekosistem kripto ke depannya. Lalu dari berita yang lain, SEC akhirnya mengantongi 8 nama Bitcoin ETF application. Setelah sebelumnya mereka mengapprove dari BlackRock, Fidelity, kemudian banyak ya, ada Valkyrie, ada yang lain-lain juga. Itu akhirnya ya ada 8 nama yang sudah mereka kantongi, teman-teman. Artinya adalah setelah BlackRock dan Fidelity ini di-approve, akhirnya banyak exchange lain atau hedge fund lain yang melakukan pendaftaran untuk ETF mereka karena mereka juga nggak mau ketinggalan momentum dan memanfaatkan momentum yang sudah terjadi. Which is ini sebenarnya adopsi yang bagus juga buat market crypto in the long term ya, teman-teman. Mungkin jangka pendek ya masih belum gimana-gimana pergerakan dari market, tapi untuk long term ini bagus. Satu lagi ada Apple yang akhirnya mendevelop platform AI mereka. Di sini sih belum terlalu jelas clear namanya seperti apa. Mungkin namanya Apple GPT ya. Apple GPT Project yang bakalan mereka luncurkan tentunya untuk memberikan yang namanya apa namanya kegunaan, terutama soal akses informasi karena teknologi yang diambil Apple juga itu berusaha untuk memberikan pengalaman untuk AI yang lebih baik lagi, teman-teman. Jadi kita tahulah produk-produk Apple seperti apa. Mereka cukup apa namanya concern sama yang namanya kualitas, nggak cuma sekedar bikin produk buat nyaingin yang sudah ada, tapi ini bisa jadi meramaikan persaingan di dunia AI, teman-teman. Hopefully sih nanti ke depannya semoga ya teknologi AI ini bisa bersatu dengan proyek-proyek AI. Semoga aja proyek-proyek crypto AI ini akan ada yang join sama perusahaan-perusahaan besar seperti ya OpenAI ataupun mungkin Apple atau mungkin Microsoft yang kemarin juga udah memberikan announcement ya bahwa mereka mereka juga bakalan terjun ke dunia AI. Ya siapa tahu mereka kerjasama sama GRT maybe. Ya semoga aja, teman-teman. Tapi ini masih tahap awal ya. Kita masih belum lihat data-data yang kedepannya bakalan cukup menarik. Ini berita bagus untuk DeFi. Baru aja US Senate itu mengajukan, teman-teman, regulasi untuk DeFi. Ya, kita tahu beberapa waktu kemarin, mungkin udah 2 tahun ya lamanya atau 3 tahun, platform DeFi itu benar-benar sangat sulit untuk berkembang. Pasalnya mereka itu masih cenderung takut-takut nih. Kenapa? Karena takutnya melanggar dari regulasi. Nah, sekarang mereka udah selesai di regulasi. Kemungkinan sih kalau regulasinya cukup bagus, cukup ketat, itu bisa menimbulkan efek samping juga terhadap platform-platform proyek-proyek DeFi, teman-teman. Mengapa demikian? Karena akan ada beberapa proyek DeFi yang tidak sesuai dengan regulasi yang tentunya akan tersingkirkan oleh market. Jadi silakan teman-teman untuk cross check lagi apakah koin yang kalian pegang itu merupakan platform DeFi. Apalagi kalau platform DeFi-nya nggak terlalu banyak pengguna. Nah itu hati-hati.
Tapi yang negatifnya itu kan positifnya ya. Jadi regulasi udah bikin nih regulasi supaya apa? Supaya nggak banyak money laundry, supaya nggak banyak kejahatan. Karena memang pada faktanya platform DeFi ini banyak sekali terjadi hacking, pencucian uang. Bahkan ada yang ragdoll juga teman-teman. Jadi ya diawasinya mereka dalam sebuah regulasi itu membuat platform DeFi juga menjadi kehilangan decentralized-nya. Dia jatuhnya ke centralized karena harus diawasi oleh institusi. Jadi itu negatifnya sih. Tapi buat investor ya lebih lebih aman jadinya teman-teman. Gitu sih kalau kita lihat dari beberapa news ya. Gimana sih untuk pergerakan chart? Kalau kita lihat dari pergerakan US dollar, ini kita mulai dari US dollar, itu seperti yang aku bilang kemarin ada potensial untuk rebound. Dan kemarin dari pergerakannya RSI udah oke, dia udah berada di level jenuh jualnya teman-teman dan sekarang siap untuk recover. Target sih ke 101,4. Ini udah mulai muncul tanda-tanda recover ya. Kalau memang trennya bagus bisa jadi US dollar akan kembali menguat. Menguatnya US dollar itu berdampak negatif sama apa namanya gold. Gold kemarin sempat menguat terbatas, tapi sekarang udah mulai jenuh naik sepertinya. Ini udah mulai goyah lagi teman-teman. Bisa jadi kedepannya bakal koreksi buat gold. S&P 500 yang kita bilang berkorelasi positif ya sesuai dengan data mana tadi tuh. Nah ini data dari Root itu memang cukup sesuai untuk hari ini. S&P 500 naik sekitar 0,24% dan Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 0,22%. Jadi mirip ya. Kalau S&P 500-nya naik tipis, ya Bitcoin-nya juga naik tipis. Jadi ini sudah mulai berkorelasi positif. Overall sih kalau menurut saya S&P 500 ini masih punya peluang untuk menguat ke level sini teman-teman ke 4627 dengan syarat dia itu nggak berhasil breakdown dari level 4447 karena itu merupakan level neckline yang terbentuk dari pola cup and handle di sini. Kita udah waspadai itu dan potensial targetnya sih ke sini. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari S&P 500 masih menguat sekali lagi mungkin dalam beberapa waktu itu memang untuk mencapai target daripada cup and handle-nya. Dengan syarat ya dia nggak tiba-tiba breakdown, teman-teman. Dan ini tentunya akan menimbulkan peluang untuk Bitcoin kembali sedikit mendapatkan recover harga ya untuk jangka pendek. Saya rasa sih untuk Bitcoin kecenderungannya masih akan seperti ini ya, market sideways. Volumenya juga nggak seberapa banyak, volume smart money at the end turun terus nih guys. Apakah kita nunggu data PCI ya atau gimana? Pergerakannya benar-benar sideways, kurang bergairah. Kemudian dari pergerakan RSI kalau kita perhatikan juga masih dalam tren penurunan. Hopefully nanti dia bisa spike naik sedikit ya. Ataupun nanti at the end dia turun lagi ya, boleh-boleh aja sih. Tapi kita melihat ada possibility untuk Bitcoin kembali menguat jangka pendek. Tapi ya kita harus lihat beberapa konfirmasi dulu juga. Nah kemarin itu di time frame daily kita udah bahas ya kalau Bitcoin closingnya di bawah dari 29.900 itu merupakan negatif sign untuk Bitcoin. Tapi kemarin Bitcoin closingnya itu di 29.900 teman-teman. Jadi tepat di level sedikit di atas dari level supportnya. Ini menandakan bahwa Bitcoin ini nggak mau turun dalam. Dia turun spike, ya sempat turun, tapi closing daily time frame-nya itu justru balik naik lagi ke atas. Menunjukkan bahwa buyers masih cukup mempertahankan harganya untuk saat ini. Meskipun ya makin lama mungkin mereka juga makin, wah capek nih mempertahankan harga Bitcoin di 30.000. Kita nggak kuat. Nah, jadi kurang lebih gitu sih posisi dari buyer saat ini. Dan kalau kita perhatikan di time frame 4 jam pergerakan dari Bitcoin pun juga masih cenderung sideways dengan volume smart money yang kosong, clear, tidak ada aktivitas whales yang sangat signifikan, tapi volume perdagangannya justru menguat jangka pendek. Mungkin ini ditimbulkan dari efek beberapa akumulasi data yang sudah kita temukan tadi ya, bahwa ada whales yang memang melakukan akumulasi terhadap pergerakan dari Bitcoin, sehingga ya cukuplah mempertahankan harganya jangka pendek. Tapi meskipun begitu, meskipun tadi saya bilang Bitcoin ada kecenderungan naik juga teman-teman untuk jangka pendek, tapi menurut saya sih paling ideal memang Bitcoin masih dalam tahap koreksi. Kemungkinan kenaikan yang terjadi itu hanya sebatas retracement saja. Jadi ini kalau kita anggap sebagai wave A, maka ada kemungkinan kita wave B dan kemudian kita korektif cari wave C-nya. Teman-teman, apakah itu di kisaran 29.200 atau di 28.400. Jadi view saya masih sama sih seperti kemarin.
di level-level tersebut berpotensi untuk menjadi level support, teman-teman. Jadi hopefully Bitcoin bisa naik jangka pendek dan kemudian dia kembali mencari level koreksinya untuk menyelam, teman-teman. Untuk mendapatkan akumulasi yang lebih banyak dari para institusi, para retail, para whales. BTC Dominance di perdagangan kemarin naik turun ya, udah naik ke 1760, 1770, sekarang udah balik turun lagi ke 1753. Jadi altcoin sendiri juga masih digantungin nih untuk sekarang. Nggak naik, nggak turun juga. Ya itu sih beberapa data dari market, menurut saya overall masih bakalan kayak gini aja teman-teman, nggak terlalu signifikan. Yang nge-short juga nggak akan leluasa nge-short, bisa jadi ada short squeeze karena volatilitasnya mungkin akan sangat tinggi. Oke gitu aja buat pembahasan Bitcoin kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silakan teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.